Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Tadi Ustaz sudah banyak menjabarkan mengenai kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhirat nanti, yang terutama yang paling banyak digambarkan adalah antara hubungan suami dan istri. Pertanyaan saya adalah bagaimana hubungan antara anak dengan, walaupun tadi sudah dijabarkan tapi cuma sekilas gitu, bagaimana hubungan anak dengan orang tua. Pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal, dengan harapan si anak adalah dia bisa berkumpul insya Allah di surga gitu. Dengan harapan itu, tapi artinya kita sendiri tidak pernah yakin orang tua kita itu masuk di surga atau sebaliknya gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Apa yang harusnya dilakukan oleh seorang anak ketika dia ingin mendapatkan kebaikan atau ingin memberikan kebaikan untuk orang tuanya? Yang paling penting, Pak Gunawan dan saya semuanya, bagaimana kita menjadi solih di hadapan Allah. Kesolihan seorang anak akan menjadi permata serta investasi yang paling tertinggi bagi orang tua. Ini lebih dahsyat daripada sedekahnya kita, lebih dahsyat daripada doa kita, lebih dahsyat dari apapun yang lainnya. Karena kesolihan kita sebagai seorang anak disebabkan orang tua dulu kita mendoakan supaya kita solih. Sesungguhnya anak yang solih mampu memberikan syafaat bagi orang tua mereka. Rasulullah SAW bersabda, yuqalu lil walidani yaumal qiyamah. Allah berkata kepada anak-anak yang solih, ketika anak-anak yang solih itu berada di depan pintu surga, ketika mereka telah selesai urusan hisabnya, harusnya mereka masuk surga, sudah selesai. Kemudian Allah berfirman, udkhulul jannata, masuk kalian ke surga. Lalu kemudian anak-anak yang solih ini melihat kepada penduduk surga. Lalu mereka mendapati penduduk surga, tidak ada di antara penduduk surga itu orang tua mereka. Lalu mereka berkata, lan nadkhulal jannata, kami tidak mau masuk surga ya Allah, sampai kami melihat orang tua kami berada di surga. Allah lalu berfirman, orang tua kalian tertahan di belakang, masuklah surga. Sesungguhnya kalian itu menjadi penduduk surga. Kembali anak-anak yang soleh itu berkata, lan nadkhulal jannah, kami tidak bisa masuk surga ya Allah sampai kami bertemu kembali dengan orang tua kami dulu. Karena permintaan anak-anak yang solih, Allah meringankan hisab bagi orang tua mereka yang sedang di belakang ketika dihisab. Syafaat anaknya menjadikan Allah meringankan hisab untuk orang tuanya sampai Allah pertemukan orang tua mereka dengan anak-anak mereka di depan pintu surga. Setelah ketemu, Allah kemudian berfirman kepada anak-anak yang solih tadi, udkhulul jannata antum wa aba'ukum, ini orang tua kalian, sekarang kalian masuk surga bersama orang tua kalian. Barulah anak-anak yang solih, mereka masuk bareng-bareng dengan orang tua mereka memasuki surga Allah. Disinilah pentingnya bagi kehidupan anak setelah ditinggalkan orang tua adalah solihkan diri antum. Karena sesungguhnya kesolihan antum itulah yang akan menjadikan orang tua kita memiliki investasi yang paling berharga, yaitu adalah anak yang solih. Tidak ada investasi yang paling berharga bagi orang tua yang telah meninggal dunia kecuali anak yang solih. Karena ketika antum solih, kesolihan antum saja sudah menjadi kebaikan untuk orang tua antum. Ketika antum berdoa, doanya antum cepat diterima oleh Allah untuk orang tua antum. Ketika antum melakukan kebaikan, orang tua antum mendapatkan pahala pula atas kebaikan yang antum kerjakan. Karena apa? Itu termasuk amal jariah disebabkan orang tua kita yang mendidik kita. Tapi kalau antum tidak solih, tidak akan mampu memberikan syafaat bagi orang tua kita. Doa kita mungkin sulit dikabulkan oleh Allah ketika kita tidak solih, dan itulah yang menjadi musibah setiap orang tua ketika tidak mendapati anaknya solih dan anaknya solihah. Masya Allah, beruntung betul bagi setiap orang tua yang telah mendapati anaknya solih dan anaknya solihah, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan syafaat di samping syafaatnya Rasulullah, yaitu adalah anak-anak yang solih. Makanya Pak, dari kecil barang siapa yang sudah punya keturunan, didiklah anak kita untuk menjadi hamba-hamba yang solih. Masalah rezeki anak kita diatur sama Allah, bukan diatur oleh antum. Tapi selama mereka menjadi yang solih, miskin ataupun kaya,
maka sesungguhnya antum menjadi orang yang paling beruntung di hadapan Allah ketika telah meninggalkan keturunan yang solih, karena keturunan yang solih mampu menjadi syafaat bagi orang tua mereka. Allah alam.